Betul tidak? Awas, jangan ada yang jadi hamba uang. Kepercayaan Tuhan makin lama kan makin besar dalam hidup kita. Amin, makin besar. Tapi jangan jadi hamba uang. Dari tahun ke tahun saya melihat betul kepercayaan Papa di surga buat saya. Wih, itu mengagumkan sekali. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sehingga istilahnya saya dengan Tuhan itu berlomba. Saya memberi banyak, dia beri banyak lagi. Makin banyak dia beri, saya makin banyak memberi. Terus begitu, nggak pernah selesai. Dan itu menyenangkan sekali. Begitu, ayo, jangan pelit. Ingat, bukan orang miskin yang sulit masuk surga, tapi orang kaya. Karena hatinya ada di kekayaannya. Memberi nggak cuma uang, karena kita punya banyak hal. Amin. Kita bisa memberi nasihat, betul? Bisa memberi nasihat. Kita bisa memberi doa, mendoakan orang. Kita bisa memberi semangat orang, bisa. Apa saja. Itu menyenangkan sekali. Ayo saudara, kita buat itu. Maka orang-orang lain akan lihat Yesus lewat kehidupan kita. Jadi mulai hari ini belajar berkata cukup. Dan jangan jadi hamba uang. Karena jaminannya sekali-kali Papa enggak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Wah, itu janji yang luar biasa. Tuhan kalau menghitung persembahan itu bukan yang kita beri, tapi yang masih di rumah dan di bank, itu yang dihitung oleh Tuhan. Jadi yang kita beri yang itu bendahara. Ini serius itu. Maka itu berapapun yang kita beri jangan sombong dulu. Orang tidak tahu. Yang orang tahu cuma yang kita beri. Tapi Tuhan tahu yang masih di bank ada berapa. Maka itu saudara, saya nggak pernah takut. ATM saya dipegangkan orang, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut diketahui uang saya berapa. Saya nggak pernah takut kalau orang itu menyalahgunakan keuangan. Karena nanti urusannya dengan Tuhan. Sungguh, saya itu suka nitipkan ATM saya kepada siapapun. Kalau saya repot, kamu aja pergi sana. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana hidup ini. Nah, dari mana saya bisa ngerti Tuhan hitung persembahannya seperti itu? Masih ingat persembahan waktu ada mata pelajaran persembahan? Maka Tuhan Yesus ngajak murid-murid ke depan peti persembahan. Di rumah ibadah mereka semuanya masuk. Tuhan Yesus tunggu bersama 12 saudara kita itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, nanti ada 2 orang yang aku mau kamu belajar. Aku beri kode dari orang-orang itu, kamu perhatikan. Orang banyak masuk karena jam ibadah. Kelihatan dari jodoh orang kaya, dari pakaiannya kelihatan, dari perutnya juga kelihatan. Istilah ini. Oke? Wah, begitu orang itu masuk. Dulu nggak ada uang kertas, uangnya uang logam. Maka begitu orang itu memberikan uang persembahan di kotak itu, bunyinya ribut, grojok gitu saudara. Karena logam semua begitu banyak. Ya, orang bodoh pun tahu, berapa banyak itu persembahan. Masuk lagi terus, satu orang miskin datang. Tuhan Yesus beri kode orang itu. Semua bunyi keliti karena cuma 1 koin aja dikasih. Sudah selesai, ibadah mulai, pelajaran dimulai. Nah, menurut kamu siapa memberi paling banyak? Ya, sebodoh-bodohnya orang yang gerojok tadi tuh, yang uangnya banyak itu. Bukan yang sedikit, cuma kelidik itu saja. Tapi Tuhan Yesus berkata tidak. Justru yang kedua yang miskin itu memberi paling banyak daripada yang pertama. Bagaimana ceritanya bisa paling banyak? Nah, ternyata gini cara Tuhan Yesus ngitung. Kalau orang yang pertama kekayaannya 500 juta dan hari itu dia beri 5 juta, besar. Tapi orang miskin itu hanya punya 1.000 rupiah dan dia beri 500 rupiah karena 1 koin saja. Dan ini lebih besar daripada yang 5 juta. Dari mana Tuhan Yesus ngitung? Ayo cepat jawab. Dari nilainya. Gini, orang kaya tadi akan sama nilai persembahannya dengan orang miskin itu kalau dia memberi berapa? Iya, berapa setengahnya? 250 juta. Orang pelit langsung stroke memberi segitu. Betul? Nah, jadi orang Tuhan itu kalau melihat persembahan bukan jumlahnya, bukan, tapi berapa yang kita punya.
Itu yang dia itu. Maka itu kalau tahun ini semua kita jadi sungai, pasti ada banyak pohon yang tumbuh di sekitar di pinggir sungai itu. Ada orang sakit jadi sembuh, ada orang jadi segar makan buahnya, sembuh karena daunnya. Amin. Betapa indahnya kalau semua kita jadi seperti itu. Kita akan memberkati orang kemanapun kita pergi. Amin. Tuhan memberkati.